Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih dengan Pak Adi di pelajaran tematik tema 5 subtema 4. Kali ini Pak Adi akan memberikan sedikit gambaran apa saja hal-hal yang akan kita pelajari di tema 5 subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Oke, sudah siap? Tapi sebelum itu teman-teman, ayo Bapak minta siapkan dulu buku paket, alat tulis, kalau bisa buku tulisnya juga. Kita sama-sama sambil belajar sambil nonton video ini. Oke, Bapak tunggu ya. Nah, sekarang bukunya sudah siap, alat tulis sudah siap belajar. Nah, sekali lagi Bapak akan memberikan gambaran apa saja hal-hal materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya Bapak akan review dulu nih materi yang sebelum-sebelumnya di tema 5 subtema 1, subtema 2, subtema 3 khususnya di pelajaran bahasa Indonesia ya. Di pelajaran bahasa Indonesia sebelumnya kita belajar tentang mencari ide pokok dari sebuah teks yang panjang ya. Kemudian kita cari ide pokoknya dari setiap paragraf, kita cari menjadi satu kalimat yang penting. Seperti itu. Caranya bagaimana? Masih ingat teman-teman? Caranya dengan cara membaca dengan fokus dan juga membaca dengan teliti. Itu kuncinya untuk mencari sebuah ide pokok dalam sebuah paragraf. Oke? Sekarang sudah siap untuk belajar materi pertama. Untuk mata pelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Masih sama ya materinya, tentang mencari informasi pokok dari sebuah teks. Bedanya untuk materi kali ini, informasi pokoknya kita akan catat di peta pikiran atau mind mapping bahasa Inggrisnya. Seperti di pertemuan subtema 3, kalau masih ingat, kita ada membahas peta pikiran sedikit ya. Kali ini kita akan praktekkan bagaimana menuangkan ide pokok dalam sebuah peta pikiran. Kita akan berlatih mencari informasi penting dari sebuah teks, kemudian kita akan mencatatnya dengan teknik peta pikiran. Teman-teman silahkan buka buku paket halaman 97. Di situ ada teks yang berjudul Pembagian Iklim di Bumi. Yuk, silahkan dibuka dulu. Setelah dibuka ketemu teksnya, kemudian kita lihat lagi di halaman 98. Di situ ada peta pikiran yang sudah dibuatkan sama buku paketnya ya. Jadi kita hanya menuangkan informasi pokoknya di situ. Di bagian tengah ada pembagian iklim di bumi. Itu judulnya ditaruh di tengah. Kemudian dipisahkan menjadi 4. Di pojok kiri atas ada iklim tropis, yang di bawahnya ada iklim sedang. Di pojok kanan ada iklim subtropis, kemudian di bawahnya ada iklim dingin. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya contoh di iklim tropis, di situ diisi informasi pentingnya. Iklim tropis itu apa saja sih informasi pentingnya dari sebuah teks? Untuk lebih jelasnya, kita akan buka teksnya dulu ya. Yuk, mari sama-sama baca. Pembagian iklim di bumi. Daerah di muka bumi dibedakan menjadi 4 daerah. Iklim yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Iklim tropis terjadi di bagian tengah bumi, yaitu daerah di sekitar garis khatulistiwa. Cuaca di daerah tropis hangat dan lembab. Daerah beriklim tropis mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara yang beriklim tropis misalnya negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan negara-negara di Afrika. Misalnya Kenya dan Kongo. Iklim subtropis. Kalau tadi iklim tropis, sekarang iklim subtropis. Di iklim tropis kalian sudah boleh mulai untuk memberi stabilo ya, atau digaris bawahi informasi-informasi penting dari paragraf iklim tropis. Sekarang kita masuk ke paragraf iklim subtropis. Iklim subtropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Daerah beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, gugur, dan dingin. Itu tadi ya contohnya ya, Bapak contohkan sedikit.
ada sudah 3 paragraf yang sudah kita baca. Di antaranya membahas iklim tropis dan iklim subtropis. Di iklim tropis pasti teman-teman sudah menstabilo ya, atau menggarisbawahi bagian-bagian yang penting. Bagian yang manakah itu? Yang pertama ada iklim tropis terjadi di bagian tengah bumi, yaitu daerah di sekitar garis khatulistiwa. Itu boleh dijadikan informasi penting. Kemudian ada lagi iklim tropis mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Itu juga penting. Kemudian untuk yang terakhir informasi pentingnya, negara yang beriklim tropis seperti, kalian boleh tidak usah semuanya ya, mungkin 1 atau 2 negara saja yang kalian cantumkan, seperti Indonesia dan Brunei Darussalam. Seperti itu. Bagian itu tadi sudah mencakup semua isi paragraf yang ada di paragraf 2 tentang iklim tropis. Jadi kita semakin mudah untuk mengingatnya, semakin mudah juga untuk belajar ya. Informasi tadi kita akan catat di peta pikiran yang ada di halaman 98. Di bagian iklim tropis ya, yang ada di pojok kiri atas. Di situ dituliskan tadi informasi pentingnya tadi. Salah satunya ada apa aja tadi? Ada iklim tropis terjadi di bagian tengah bumi, di sekitar garis khatulistiwa, tulis. Kemudian informasi kedua, iklim tropis mengalami 2 musim, musim kemarau dan musim hujan, ditulis lagi di situ. Kemudian yang ketiga, iklim tropis contoh negaranya ada Indonesia dan Brunei Darussalam, ditulis. Ada 3 informasi penting ya di paragraf iklim tropis. Itu tadi contohnya. Berikutnya ada iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim dingin. Nanti kita akan bahas bersama di pertemuan Zoom di hari Senin nanti ya. Teman-teman juga boleh cari jawabannya mulai dari sekarang ya. Nanti ketika Zoom kita berdiskusi tentang jawaban yang kalian sudah dapatkan. Teman-teman, musim di suatu daerah juga mempengaruhi kegiatan manusia loh. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan cuaca yang terjadi. Misalnya ketika cuaca cerah, kita dapat melakukan olahraga bersama ya di luar rumah. Kemudian kita bisa gotong royong, kita juga bisa bermain di luar rumah bersama teman-teman. Tetapi untuk melakukan itu semua, kita membutuhkan kerjasama yang baik. Kita harus memiliki sikap bersatu. Untuk melakukan kerjasama itu, kita harus memiliki sikap bersatu ya. Contoh yang lain, ada kegiatan diskusi di kelas, membutuhkan sikap bersatu agar kegiatan kelompok dapat berjalan dengan baik. Contoh yang kedua, ada kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, terutama ketika musim hujan, juga membutuhkan sikap bersatu agar lingkungan tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya. Kemudian, selain mempengaruhi kegiatan manusia, cuaca juga mempengaruhi jenis pakaian yang digunakan. Contoh nih, ketika udara dingin, biasanya kita memakai pakaian yang hangat atau menggunakan selimut. Benar atau tidak? Benar ya. Biasa kita kalau cuaca hujan atau dingin, berangkat ke sekolah kita menggunakan jaket. Kalau di sini contohnya ada selimut. Selimut bisa dibuat dari kain perca. Apa itu kain perca? Kain perca adalah potongan kain sisa menjahit. Potongan kain tersebut dijahit atau ditempel menjadi satu menggunakan teknik sambung. Oh, kain perca adalah sisa potongan kain saat menjahit. Saat menjahit kan pasti ada kain-kain sisa. Kemudian digabung-gabungkan menjadi selimut dengan teknik sambung. Ini adalah contoh benda dengan teknik sambung ya, yang berasal juga dari kain perca, dari kain sisa menjahit. Bisa dibuat boneka, bisa dibuat bantal,
juga bisa dibuat kursi. Wow, sangat bermanfaat ya. Manfaatnya yang lain bisa untuk dijadikan benda kerajinan seperti yang di atas, juga bisa dijual menjadi usaha kerajinan. Oh, di sini juga ada cara-caranya ya. Tadi kan membuat kain perca dengan cara teknik sambung, salah satunya dijahit. Di sini ada teknik menjahitnya, ada 3 teman-teman. Yang pertama ada tusuk jilujur, tusuk veston, kemudian ada tusuk flanel. Macam-macam ya. Biasanya kalau tidak pandemi seperti ini kita akan praktek teman-teman di kelas. Untuk di tahun lalu kita biasanya membuat kotak pensil dari kain perca. Kemudian kita akan aplikasikan dengan teknik menjahit seperti yang ada di gambar. Sayangnya untuk kondisi sekarang kita belum bisa ya praktek menjahit atau membuat benda. Oke, itu tadi materi tema 5 subtema 4 tentang cuaca, iklim, dan musim ya teman-teman. Masih ingat tadi materi pertama tentang mencari informasi pokok, kemudian kita tuangkan di peta pikiran atau mind mapping. Tadi Pak Ardi sudah contohkan satu ya di paragraf iklim tropis. Teman-teman boleh coba di rumah sendiri untuk iklim tropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nanti saat pertemuan Zoom kita akan bahas jawaban dari teman-teman, kita akan diskusikan ya. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar juga tentang sikap bersatu. Di sikap bersatu itu tadi banyak sekali contohnya, bisa ada di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Nanti juga kita akan diskusikan pengalaman-pengalaman dari kalian, pengalaman apa saja yang sudah kalian ikuti yang menunjukkan sikap bersatu, entah di sekolah, di rumah, juga di lingkungan masyarakat. Pasti ada yang sudah pernah gotong royong kan, di sekolah juga ada yang pernah piket kelas. Nanti kita akan diskusikan ini. Kemudian di pelajaran SPDP kita juga belajar tadi teorinya tentang teknik menjahit. Biasanya kalau tidak pandemi seperti ini, kita akan praktek langsung teman-teman, membuat kotak pensil dari kain perca, kemudian menggunakan 3 tusuk tadi ya. Asik sekali, tapi di masa sekarang ini sayang sekali kita belum bisa praktek. Tapi nanti setelah pandemi pasti kita akan praktek kembali. Oke, itu tadi sekilas materi dari tema 5 subtema 4 untuk memudahkan kita belajar ya. Sampai jumpa di tema selanjutnya, tema 6. Stay safe, tetap pakai masker, jaga jarak ya teman-teman. Sehat selalu, sampai ketemu.